Mari kita jujur sejenak, kita suka banget membicarakan tujuan kita, bukan? Rasanya luar biasa untuk berkata, saya sedang memulai sesuatu yang baru, atau akan ada rencana besar. Tapi bagaimana kalau saya bilang semua pembicaraan itu justru bisa menjadi alasan mengapa Anda tidak pernah benar-benar mencapainya? Ya, benar. Membicarakan tujuan Anda mungkin adalah hal yang secara diam-diam menghancurkan kesuksesan Anda. Hari ini, saya akan memberikan cara-cara mengejutkan bagaimana itu bisa terjadi, hal-hal yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh Anda sebelumnya. Beberapa dari ini akan terasa dekat di hati, tapi percayalah, ini adalah panggilan yang kita semua butuhkan. Langsung kita mulai. Anda mengundang tekanan yang tidak perlu. Pernahkah Anda memperhatikan, begitu Anda memberitahu seseorang tentang tujuan besar Anda, mereka tiba-tiba berubah menjadi pelatih pribadi Anda? Contohnya, Anda bilang ingin memulai bisnis. Tiba-tiba mereka bertanya, jadi, kapan peluncurannya? Sudah dapat untung berapa? Sudah punya rencana cadangan? Tenang dulu, saya bahkan belum memilih logo. Masalahnya adalah, begitu Anda berbagi tujuan Anda seperti menempatkan diri di atas panggung. Sekarang, semua orang memperhatikan, menunggu, dan jujur saja menghakimi. Dan bukan hanya teman dekat atau keluarga Anda. Tidak, itu juga rekan kerja dari 3 pekerjaan yang lalu, sepupu yang selalu berkomentar sinis, dan teman SMA yang merasa dirinya Elon Musk. Rasanya tujuan Anda bukan lagi mimpi, tapi sebuah pertunjukan publik di mana Anda tidak boleh melakukan kesalahan. Namun, ini lebih parah. Kebanyakan orang ini sebenarnya tidak peduli pada kesuksesan Anda. Mereka lebih peduli pada gosipnya. Apakah Anda akan sukses atau gagal total? Apapun hasilnya, mereka punya bahan obrolan baru. Brutal, bukan? Tapi itulah dunia kita. Izinkan saya bercerita. Beberapa tahun yang lalu, saya memberitahu semua orang bahwa saya akan memulai podcast. Saya semangat banget. Saya membeli perlengkapan, memilih nama, bahkan membuat desain cover. Tapi setiap kali bertemu seseorang, mereka selalu bertanya, bagaimana perkembangan podcastnya? Awalnya terasa menyenangkan, tapi lama-lama berubah menjadi tekanan. Saya bahkan belum merekam episode pertama, tapi sudah merasa gagal. Akhirnya, saya menghentikan rencana itu. Bukan karena saya tidak mau melakukannya, tapi karena tekanan dari semua mata yang memperhatikan membuat prosesnya jadi tidak tertahankan. Dari situ saya belajar, tidak semua tekanan itu baik. Ada perbedaan antara memotivasi diri sendiri dan merasa seperti sedang tampil di bawah sorotan. Yang pertama mendorong Anda maju, sementara yang kedua menghancurkan Anda. Tujuan Anda adalah milik Anda. Mereka tidak perlu menjadi tontonan. Simpan sendiri, lindungi, dan kerjakan dalam damai. Karena saat Anda berhenti mengundang tekanan yang tidak perlu, Anda menciptakan kebebasan untuk gagal, menyesuaikan, dan berkembang tanpa takut dihakimi. Dan percayalah, disitulah keajaiban terjadi. Ketakutan akan kegagalan di depan umum melumpuhkan Anda. Bayangkan ini, Anda bilang ke semua orang, aku akan lari maraton. Orang-orang terkesan, mereka bertepuk tangan, bahkan ada yang iri. Tapi kemudian hari H tiba, dan Anda sadar belum cukup latihan. Apa yang akan Anda lakukan? Tetap tampil dan berisiko ambruk di kilometer ke-6, atau diam-diam mundur dengan harapan tidak ada yang menyadarinya? Spoiler. Kedua pilihan itu rasanya sama-sama buruk. Inilah kenyataan yang tidak nyaman. Ketika Anda berbagi tujuan Anda kepada dunia, Anda tidak lagi mengejarnya untuk diri sendiri, tapi untuk menjaga reputasi Anda. Ketakutan akan kegagalan di depan umum mengubah mimpi Anda menjadi sebuah pertunjukan berisiko tinggi. Itu bukan lagi soal pertumbuhan atau passion, tapi soal menghindari rasa malu. Parahnya, ketakutan ini bisa melumpuhkan. Alih-alih mengambil langkah berani ke depan, Anda membeku.
Anda tidak mau mengambil risiko karena jika Anda gagal, semua orang akan melihatnya. Dan mari kita jujur, beberapa orang memang menunggu Anda gagal. Mereka tidak akan bilang langsung ke wajah Anda, tapi di kepala mereka berpikir, "Tuh kan, aku tahu dia nggak akan berhasil." Brutal, tapi benar. Tujuan juga terasa sama. Begitu Anda membesar-besarkan tujuan Anda, tekanan untuk mewujudkannya menjadi tidak nyata. Saya pernah merasakannya. Beberapa tahun lalu, saya bilang kepada semua orang bahwa saya akan meluncurkan kursus online. Itu hal besar kan? Saya sangat bersemangat sekaligus ketakutan. Saya lebih banyak menghabiskan waktu mengkhawatirkan apa yang akan orang pikirkan jika kursus saya gagal, daripada benar-benar membuatnya. Setiap kali saya duduk untuk mengerjakan kursus itu, otak saya terus berteriak, bagaimana kalau ini nggak cukup bagus? Bagaimana kalau nggak ada yang membelinya? Akhirnya, saya meyakinkan diri sendiri untuk tidak meluncurkannya sama sekali. Bukan karena saya tidak punya kemampuan, tapi karena saya terlalu takut gagal di depan umum. Dan tahu apa? Ketakutan itu 100% saya ciptakan sendiri. Tidak ada yang peduli sebanyak yang saya pikirkan. Ketakutan akan kegagalan di depan umum seperti pasir hisap. Itu menarik Anda ke bawah dan menahan Anda. Tapi inilah poin pentingnya. Kegagalan bukan masalah. Gagal secara pribadi, itu cara belajar tumbuh dan menyesuaikan diri. Tapi gagal di depan umum, itu yang terasa tidak tertahankan. Kebenarannya, kebanyakan orang tidak memperhatikan Anda sedekat yang Anda kira. Dan orang-orang yang memperhatikan, mereka sebenarnya mendukung Anda atau hanya memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri. Jadi berhenti membiarkan audiens imajiner di kepala Anda menentukan langkah Anda. Tujuan Anda tidak membutuhkan audiens. Mereka membutuhkan usaha. Dan jika Anda gagal, gagal saja dengan bangga dan belajar darinya. Karena setiap kegagalan adalah langkah lebih dekat ke arah kesuksesan. Anda kehilangan kredibilitas ketika tidak menepati janji. Kita semua kenal orang ini kan? Orang yang selalu bilang, "Aku akan melakukan hal besar ini," tapi tidak pernah benar-benar melakukannya. Hari ini mereka bilang ingin memulai bisnis, besok mereka bilang mau menulis buku, dan lusa mereka bilang ingin membuka peternakan lama. Tapi setahun kemudian, tidak ada satupun yang terrealisasi. Mereka terus bicara, tapi tidak ada yang mendengarkan lagi. Percayalah, Anda tidak ingin menjadi orang seperti itu. Kenyataan pahitnya adalah, setiap kali Anda berbagi tujuan dan tidak menepatinya, Anda kehilangan sedikit kredibilitas Anda. Orang-orang mulai berhenti mempercayai Anda. Lebih buruk lagi, Anda mulai berhenti mempercayai diri sendiri. Dan ini bukan soal menjadi sempurna atau mencapai semua daftar tugas Anda. Ini tentang pola. Ketika Anda terus-menerus membuat janji besar dan gagal untuk menindaklanjutinya, orang mulai melihat Anda sebagai banyak omong, nol aksi. Reputasi itu bisa mengikuti Anda kemana-mana, dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, semuanya. Tujuan bekerja dengan cara yang sama. Orang perlu melihat tindakan, bukan pengumuman. Pendapat tak diminta bisa mengacaukan Anda. Pernahkah Anda berbagi tujuan dengan seseorang dan langsung menyesalinya? Anda sangat bersemangat menceritakan rencana besar Anda, lalu, boom, mereka menyiramkan air dingin dengan berkata, "Kamu yakin ini ide yang bagus?" Atau lebih buruk, "Kayaknya itu bukan hal yang cocok buat kamu." Serius, terima kasih ya, tapi saya nggak butuh saran kariermu yang tidak diminta. Inilah kenyataan pahitnya. Begitu Anda membagikan mimpi Anda seperti membuka pintu untuk banjir opini. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak Anda minta. Orang-orang akan memberikan pendapat mereka berdasarkan ketakutan, rasa tidak aman, dan bias mereka sendiri. Dan mari kita jujur, tidak semua dari mereka benar-benar ingin melihat Anda sukses.
Beberapa orang secara diam-diam berharap Anda gagal. Mereka mungkin tidak akan mengatakannya langsung, tapi komentar mereka cukup jelas. Saya pernah mencoba hal seperti itu, dan itu nggak berhasil. Seolah-olah, kegagalan mereka otomatis menjadi takdir Anda. Yang lain, menyamarkan keraguan mereka dalam bentuk perhatian, dengan mengatakan hal-hal seperti, "Saya cuma nggak mau kamu kecewa." Padahal sebenarnya, mereka takut Anda keluar dari zona nyaman, milik Anda dan milik mereka. Dan bagian yang paling buruk, meski pendapat mereka sepenuhnya tidak masuk akal, itu tetap bisa menanamkan benih keraguan di kepala Anda. Tiba-tiba, Anda mulai mempertanyakan kemampuan Anda sendiri hanya karena pendapat mereka. Kenapa Anda memberi mereka kekuatan sebesar itu? Hal yang sama terjadi dengan tujuan Anda. Begitu Anda berbagi mimpi, semua orang mendadak jadi pakar. Bahkan jika mereka belum pernah mengambil satu langkah pun untuk mengejar mimpi mereka sendiri. Izinkan saya berbagi cerita. Ketika saya bilang kepada seorang teman bahwa saya ingin memulai bisnis sendiri, saya sangat antusias. Saya sudah melakukan riset berbulan-bulan, membuat rencana, dan menabung uang. Tapi bukannya menyemangati saya, mereka berkata, "Bukannya itu berisiko? Sebagian besar bisnis kecil kan gagal." Satu komentar itu terus terngiang di kepala saya. Itu tidak penting bahwa saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Semua yang saya dengar hanyalah, sebagian besar bisnis gagal. Komentar itu memperlambat saya selama berbulan-bulan. Saya terus merombak rencana saya, mencoba membuktikan bahwa saya bisa menghindari kegagalan. Akhirnya saya sadar, keraguan mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Itu sepenuhnya tentang mereka. Mereka tidak bisa membayangkan mengambil risiko seperti itu. Jadi, mereka mencoba memproyeksikan ketakutan mereka pada saya. Pelajaran yang saya dapatkan, tidak setiap opini layak didengar. Ketika Anda membiarkan pendapat tak diminta mengacaukan Anda menyerahkan kendali atas hidup Anda. Anda membiarkan ketakutan, rasa tidak aman, dan keterbatasan orang lain menentukan apa yang Anda lakukan dengan mimpi Anda. Dan itu bukan cara hidup yang sehat. Tujuan Anda adalah milik Anda. Tidak ada orang lain yang sepenuhnya memahami visi, passion, atau potensi Anda. Jadi kenapa pendapat mereka harus punya bobot sebesar itu? Kenyataannya adalah, kebanyakan orang yang meragukan Anda bukanlah orang jahat. Mereka hanya memproyeksikan masalah mereka sendiri. Tapi Anda tidak harus membawa beban mereka. Sebaliknya, belajar untuk memfilter. Terima nasihat hanya dari orang-orang yang telah berada di tempat yang Anda tuju. Abaikan kebisingan dari yang lain. Lindungi mimpi Anda seperti sesuatu yang sakral, karena memang seperti itu adanya. Dan ingat, opini satu-satunya yang benar-benar penting adalah opini Anda sendiri saat Anda bercermin. Pernahkah pendapat orang lain menggoyahkan kepercayaan diri Anda? Atau mungkin Anda sudah belajar cara mengabaikan kebisingan itu? Beritahu saya di komentar, karena ini adalah salah satu percakapan di mana opini Anda benar-benar penting. Anda menjadi kecanduan validasi. Anda tahu rasanya kan? Ketika Anda memberitahu seseorang tentang tujuan besar Anda, dan mereka bilang, "Wah, itu luar biasa." Rasanya luar biasa, bukan? Tapi inilah jebakannya. Sensasi itu bisa sangat membuat ketagihan. Tanpa sadar, Anda mulai mengejar tepuk tangan daripada mengejar tujuan sebenarnya. Dan, spoiler, validasi itu tidak akan membayar tagihan Anda. Mari kita jujur. Di dunia sekarang ini, kita semua sedikit kecanduan validasi. Media sosial telah melatih kita untuk mendambakan like, share, dan komentar. Sampai-sampai kita sering salah mengira itu sebagai kemajuan nyata. Hal yang sama terjadi pada tujuan kita. Begitu Anda memberitahu seseorang tentang rencana Anda, dan mereka mulai mendukung Anda, rasanya seperti Anda sudah mencapainya. Tapi, disinilah letak jebakannya.
Itu bukan pencapaian. Itu hanya kalori kosong untuk harga diri Anda. Yang lebih parah, kecanduan validasi ini bisa membuat Anda terjebak. Kenapa? Karena jika Anda sudah mendapatkan pujian, di mana urgensi untuk melanjutkannya? Ini seperti makan pencuci mulut sebelum makan malam. Anda sudah merasa puas, tetapi sekarang Anda kehilangan nafsu makan untuk kerja keras yang sebenarnya. Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit beberapa tahun lalu. Saya memberitahu semua orang bahwa saya akan menulis sebuah buku. Responnya luar biasa. Orang-orang berkata, "Wah, kamu berbakat banget. Aku nggak sabar buat baca." Dan, izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah merasa seperti seorang penulis. Masalahnya, saya terlalu terbuai dengan hype, sampai-sampai saya berhenti fokus pada penulisan itu sendiri. Setiap kali seseorang bertanya, bagaimana progres bukunya? Saya akan memberikan jawaban yang kabur seperti, "Oh, kamu tahu aku sedang menyempurnakan kerangka ceritanya." Terjemahan, saya tidak menulis satu kata pun dalam berminggu-minggu. Validasi itu terasa begitu baik sehingga saya mulai menggunakannya sebagai pengganti kemajuan nyata. Akhirnya, saya harus menghadapi kenyataan. Saya kecanduan ide menjadi seorang penulis, tetapi saya tidak benar-benar melakukan pekerjaan untuk menjadi seorang penulis. Inilah kenyataannya. Validasi adalah jebakan. Rasanya luar biasa pada saat itu, tetapi itu adalah kemenangan kosong. Kepuasan yang nyata datang dari melakukan pekerjaan, diam-diam, konsisten, tanpa membutuhkan audiens. Ketika Anda mengejar validasi, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Anda membiarkan reaksi orang lain menentukan bagaimana Anda merasa tentang diri sendiri. Tetapi ketika Anda mengejar hasil, Anda mengambil kembali kekuatan itu. Anda berhenti membutuhkan tepuk tangan, karena Anda tahu, jauh di lubuk hati, bahwa Anda sedang melakukan pekerjaan itu. Dan itulah yang penting. Jangan biarkan tepuk tangan mengalihkan perhatian Anda dari kerja keras, karena pada akhirnya, tidak ada yang mengingat orang yang hanya membicarakan tujuan mereka. Mereka mengingat orang yang mencapainya. Pernahkah Anda terjebak dalam perangkap validasi? Apakah itu membuat Anda berhenti membuat kemajuan? Atau apakah Anda berhasil melampauinya? Beritahu saya di komentar. Saya ingin tahu bagaimana Anda menghadapi hambatan licik ini. Anda membuka diri untuk rasa iri. Mari kita bicara tentang rasa iri sebentar. Anda mengumumkan tujuan besar Anda, berpikir semua orang akan mendukung, bukan? Salah. Sebaliknya, Anda menangkap tatapan sinis, senyum palsu, dan komentar pasif-agresif seperti, "Wah, hebat sekali untukmu." Iya, tidak semua orang mendukung Anda. Faktanya, beberapa orang diam-diam berharap Anda gagal. Inilah kenyataan pahitnya. Tidak semua orang akan merayakan ambisi Anda. Berbagi tujuan Anda membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena apa yang mereka tidak lakukan. Mimpi Anda mengingatkan mereka pada mimpi mereka sendiri yang telah mereka tinggalkan. Dan alih-alih memberi Anda tepuk tangan, mereka diam-diam mulai bersaing dengan Anda. Atau lebih buruk lagi, berharap Anda terjatuh. Dan ini lebih buruk lagi. Rasa iri itu tidak hanya ada di kepala mereka. Itu menyusup ke dalam hidup Anda. Tiba-tiba, Anda menghadapi pujian setengah hati seperti, "Kamu berani banget mencoba itu." Atau saran tak diminta yang sebenarnya hanya kedok untuk keraguan. Percayalah, energi iri itu adalah sesuatu yang tidak ingin Anda dekatkan dengan tujuan Anda. Itu seperti ketika Anda mengatakan sedang diet, dan tiba-tiba seseorang melambaikan keranjang roti di depan Anda sambil berkata, "Ayolah, 1 gigitan saja, nggak akan masalah." Itu bukan dukungan, itu sabotase. Rasa iri bekerja dengan cara yang sama. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk melempar rintangan kecil di jalan Anda, karena kesuksesan Anda mengingatkan mereka pada stagnasi mereka sendiri.
Ini mungkin kecil, tetapi ini nyata. Saya pernah mengalami ini ketika saya berbagi rencana saya untuk memulai usaha sampingan. Saya sangat bersemangat. Saya pikir teman-teman saya juga akan begitu. Tapi, alih-alih mendukung saya, salah satu dari mereka berkata, "Bukannya pasar sudah terlalu penuh? Apa yang membuatmu berbeda dari yang lain?" Awalnya saya tertawa, tetapi kata-kata mereka terus terngiang-ngiang di kepala saya. Saya mulai meragukan diri sendiri. Apakah saya benar-benar bisa melakukan ini? Melihat ke belakang, saya sadar komentar mereka tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi sepenuhnya tentang ketakutan mereka sendiri. Mereka tidak kesal dengan tujuan saya. Mereka kesal dengan apa yang dikatakan tujuan saya tentang kurangnya ambisi mereka. Pelajaran yang saya ambil, rasa iri bisa merusak jika Anda membiarkannya. Tapi inilah kenyataannya. Itu masalah mereka, bukan masalah Anda. Membicarakan tujuan Anda membunuh misteri. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang diam-diam menghancurkan semuanya dalam hidup? Tidak ada pengumuman besar, tidak ada postingan media sosial yang memuja diri sendiri, dan tiba-tiba suatu hari mereka dengan santai berkata, "Oh ya, aku baru saja meluncurkan bisnis sendiri." Dan Anda hanya bisa berpikir, "Tunggu, apa? Kapan itu terjadi?" Itulah kekuatan misteri. Itu kuat. Itu menarik perhatian. Dan itu tak terlupakan. Tapi ketika Anda terlalu banyak membicarakan tujuan Anda menghancurkan semua itu. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri Anda sendiri. Ini adalah kenyataan yang mungkin sedikit menyakitkan. Terlalu banyak bicara tentang tujuan Anda membuat Anda terlihat kurang mengesankan, bukan lebih. Kenapa? Karena ketika Anda membeberkan semua rencana Anda, tidak ada lagi kejutan yang tersisa untuk siapapun. Dan mari kita jujur, kebanyakan orang lebih tertarik pada apa yang sudah Anda capai daripada apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan. Lebih buruk lagi, ini bukan hanya soal bagaimana orang lain melihat Anda. Ini juga tentang bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Ketika Anda membicarakan tujuan Anda dengan detail, yang jelas, otak Anda mendapatkan sedikit rasa kepuasan, seolah-olah Anda sudah mencapainya. Dan tebak apa? Itu bisa membunuh semangat Anda. Anda kehilangan rasa lapar untuk benar-benar mewujudkannya. Karena dalam pikiran Anda sudah merayakan kemenangan itu. Tanpa misteri, tidak ada momentum, tidak ada hasil. Ini seperti menonton trik sulap di mana pesulap memberitahu Anda bagaimana triknya dilakukan sebelum mereka bahkan menunjukkannya. Pasti Anda mungkin masih bertepuk tangan dengan sopan, tetapi faktor wow itu benar-benar hilang. Terlalu banyak bicara tentang tujuan Anda melakukan hal yang sama. Itu mengambil sesuatu yang menarik dan mengubahnya menjadi spoiler. Dan siapa yang suka spoiler? Tidak ada. Kecuali Anda salah satu dari orang-orang yang membaca halaman terakhir buku duluan. Dalam hal ini kita perlu bicara. Izinkan saya berbagi cerita. Beberapa tahun lalu saya memutuskan untuk mengikuti setengah maraton pertama saya. Saya sangat bersemangat, sehingga saya memberitahu semua orang, teman-teman, rekan kerja, pengikut Instagram saya. Dan dukungannya mengalir. Orang-orang berkata, "Wah, kamu inspiratif banget." Dan aku nggak pernah bisa melakukan itu. Rasanya luar biasa. Sampai tidak lagi. Kenapa? Karena semakin banyak saya membicarakannya, semakin sedikit saya benar-benar berlatih. Saya sudah menikmati semua validasi tanpa benar-benar mendapatkannya. Pada hari perlombaan, saya tidak cukup siap, terlalu percaya diri, dan mari kita katakan saja, itu bukan momen terbaik saya. Saya menyadari bahwa semua pembicaraan itu telah menipu otak saya untuk berpikir bahwa saya sudah mencapai sesuatu yang hebat. Padahal, kenyataannya saya belum melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Inilah kebenarannya.
Misteri bukan hanya tentang menjaga orang lain tetap penasaran. Itu juga tentang menjaga api di dalam diri Anda tetap menyala. Ada kekuatan yang tak terbantahkan dalam memegang kartu Anda dengan dekat, bekerja diam-diam, dan membiarkan hasil Anda berbicara untuk dirinya sendiri. Ketika Anda melindungi proses Anda mempertahankan energi dan fokus yang Anda butuhkan untuk benar-benar mencapai tujuan Anda. Pikirkanlah, ketika Anda bergerak dalam diam, Anda menciptakan semacam ketegangan internal. Anda tetap penasaran tentang apa yang Anda mampu lakukan dan termotivasi untuk membuktikannya. Dan ketika Anda akhirnya mencapai tujuan Anda, dampaknya jauh lebih besar. Bukan hanya karena itu mengejutkan orang lain, tetapi juga karena itu mengejutkan Anda. Jadi, berhentilah merusak keajaiban. Jangan buang energi Anda untuk menceritakan rencana Anda kepada semua orang. Gunakan energi itu untuk mewujudkannya. Karena pada akhirnya, apa yang lebih memuaskan mendapatkan tepuk tangan untuk rencana Anda atau mendapatkan rasa hormat untuk hasil Anda? Apa pendapat Anda tentang ini? Pernahkah Anda membagikan tujuan dan merasa seperti semangat Anda hilang begitu saja begitu Anda membicarakannya? Atau apakah Anda pernah menyembunyikan sesuatu dan merasakan kekuatan bergerak dalam diam? Mari kita diskusikan di komentar. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jika Anda selama ini sering membagikan tujuan Anda kepada semua orang dan merasa sedikit tersentil, jangan khawatir, kita semua pernah melakukannya. Berita baiknya adalah, Anda selalu bisa memulai kembali. Simpan mimpi-mimpi itu untuk diri sendiri, lindungi energi Anda, dan biarkan hasil Anda yang berbicara. Jika video ini memberi Anda pencerahan atau mungkin sedikit rasa bersalah, saya ingin tahu. Tulis di komentar, beritahu saya poin mana yang paling mengena buat Anda. Jika Anda siap untuk mulai bergerak dalam diam, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Ingat, perjalanan ini adalah milik Anda. Tetaplah menjaganya, tetap nyata, dan yang terpenting, teruslah melangkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.